Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran biologi kelas 12 bersama saya, Ibu Linda Kurniawati, dalam materi fotosintesis. Pengertian fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan untuk menghasilkan zat makanan dengan memanfaatkan energi cahaya. Dalam metabolisme, di pertemuan sebelumnya, kita sudah jelaskan bahwa metabolisme itu ada katabolisme dan anabolisme. Nah, berdasarkan reaksinya, kita lihat bahwa fotosintesis di sini menggabungkan dua senyawa sederhana, yaitu CO2 dan H2O, untuk menghasilkan senyawa kompleks, yaitu glukosa. Artinya, fotosintesis termasuk ke dalam reaksi anabolisme. Dan dalam fotosintesis di sini memanfaatkan atau membutuhkan energi cahaya, sehingga fotosintesis merupakan reaksi yang bersifat endergonik. Untuk fotosintesis, di mana sih tempat terjadi fotosintesis? Fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang berklorofil dan terjadi pada bagian mana? Pada bagian organ daun. Nah, jika organ daun ini kita buat pencayatannya dan tampak adanya jaringan-jaringan pada daun, ini seperti yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 11 mengenai jaringan daun, ada beberapa bagian pada jaringan daun. Dari bagian-bagian jaringan daun ini, yang paling efektif untuk terjadi fotosintesis yaitu pada jaringan palisade dan jaringan spons, atau yang biasa disebut dengan jaringan mesofil. Kenapa pada bagian ini? Karena pada bagian ini banyak terdapat organel sel yang disebut dengan organel kloroplas. Nah, yang seperti apa sih kloroplas itu? Berikut ini menjelaskan mengenai struktur kloroplas. Nah, untuk kloroplas adalah organel sel yang memiliki dua lapisan membran. Artinya ada membran luar dan membran dalam. Nah, untuk membran dalam kloroplas memiliki keistimewaan. Membran dalam kloroplas membentuk kantong-kantong tipis yang disebut dengan tilakoid. Kantong-kantong ini kemudian bertumpuk membentuk susunan yang disebut dengan granum atau grana. Setiap grana dihubungkan oleh membran yang disebut dengan lamela. Ya, itu keistimewaan dari kloroplas. Nah, kemudian kenapa kloroplas ini bisa digunakan untuk fotosintesis? Karena pada kloroplas terdapat klorofil, terutama pada bagian tilakoidnya. Tilakoid ini mengandung klorofil yang berperan untuk menangkap energi cahaya. Nah, kemudian dalam kloroplas ada bagian yang kosong. Nah, di sini ada bagian tidak memiliki grana. Bagian ini yang disebut dengan stroma. Di sini terdapat cairan yang berisi enzim-enzim untuk fotosintesis. Nah, untuk fotosintesis, selain membutuhkan suatu tempat, juga membutuhkan energi. Nah, energi yang digunakan dalam fotosintesis adalah energi cahaya matahari. Cahaya matahari ini kalau dibiaskan, maka akan tampak menjadi spektrum cahaya, jadi cahaya tampak, yang kita kenal dengan Meijiku Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ya. Nah, dari Meijiku Hibiniu ini, yang paling efektif yang diterima oleh klorofil untuk fotosintesis yaitu cahaya biru dan cahaya merah. Ya, ini untuk spektrum cahayanya. Nah, kalau ada spektrum cahaya berarti harus ada yang menangkap cahayanya. Ya, penangkap cahaya, unit penangkap cahaya ini disebut dengan fotosistem. Fotosistem banyak terdapat pada bagian grana kloroplas. Ya. Nah, fotosistem ini apa aja bagian-bagiannya? Dalam fotosistem itu ada klorofil A yang fungsinya sebagai pusat reaksi.
Kemudian ada kompleks anten. Kenapa kompleks anten? Karena cahaya yang diterima oleh daun atau tanaman hijau dalam bentuk panjang gelombang. Ini yang harus dikenali oleh si fotosistemnya. Kemudian, dalam fotosistem juga ada akseptor elektron yang berperan untuk menerima elektron. Di sini ada beberapa senyawa yang lebih utama itu ada plastosianin, plastoquinon, dan ferredoksin. Kemudian selain ada klorofil, juga ada pigmen yang lain yang disebut dengan karotenoid. Fotosistem, fotosistem ini ada dua jenis fotosistem. Ada fotosistem 1 yang dikenal dengan P700 dan ada fotosistem 2 yang dikenal dengan P680. Nah, apa itu P700 dan P680? Disesuaikan dengan kepekaannya dalam menerima cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Ya. Nah, untuk fotosintesis ini tahapannya terbagi ke dalam dua tahapan. Ada tahapan reaksi terang dan ada tahapan reaksi gelap. Nah, kenapa disebut dengan reaksi terang? Kenapa seperti reaksi terang? Karena pada reaksi ini membutuhkan energi cahaya matahari. Jadi, kalau tidak ada cahaya matahari, reaksi ini tidak bisa berlangsung. Nah, kemudian tempatnya di mana? Reaksi terang terjadi pada bagian tilakoid grana. Nah, artinya di mana? Artinya terjadi pada membran dalam kloroplas. Pada reaksi fotosintesis di reaksi terang, ini terjadi reaksi pergerakan elektron. Ya, ada pergerakan elektron yang perputarannya siklik dan ada yang non-siklik. Nah, di reaksi terang ini dihasilkan senyawa yang nantinya akan digunakan untuk tahap berikutnya, yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap. Kenapa disebut dengan reaksi gelap? Disebut reaksi gelap bukan berarti harus terjadi di tempat gelap. Bukan berarti harus terjadi pada malam hari. Reaksi gelap terjadi karena tidak membutuhkan energi cahaya. Bisa terjadi siang hari? Bisa. Reaksi gelap bisa terjadi siang hari tapi tidak membutuhkan energi cahaya. Reaksi gelap pada kloroplas terjadi pada bagian stroma. Kenapa? Karena di sini banyak dihasilkan enzim-enzim untuk fotosintesis. Reaksi gelap ini disebut juga dengan reaksi Daur-Calvin. Nah, pada reaksi gelap ini dihasilkan glukosa sebagai hasil akhir fotosintesis. Nah, berikutnya kita bahas satu persatu reaksi terang dengan reaksi gelapnya. Nah, untuk reaksi terang, di reaksi terang ini terjadi penangkapan cahaya oleh fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada peristiwa ini terjadi yang disebut dengan aktivasi klorofil. Nah, pada saat klorofil menerima cahaya, di sana terjadi proses perpindahan elektron. Ada perpindahan elektron yang sudah eksitasi elektron. Nah, kemudian selain ada peristiwa ini, terjadi juga fotolisis air, yaitu proses penguraian air. Ya, dalam proses penguraian air ini nanti akan dihasilkan senyawa berupa air dan oksigen. Nah, kemudian ada reaksi fotofosforilasi. Di fotofosforilasi di sini akan dihasilkan senyawa ATP. Ya, energi yang akan digunakan untuk reaksi gelap. Kemudian ada tahap pembentukan NADPH. Nah, pada reaksi terang, di sini akan dihasilkan 4 senyawa. Ada ATP, NADPH, O2, dan H2O. Nah, dua senyawa pertama, ATP dan NADPH, ini akan berlanjut untuk digunakan pada reaksi gelap. Sedangkan dua senyawa berikutnya, ada O2 dan H2O, ini akan dibuang ke lingkungan. Sehingga pada saat siang hari, kita akan merasakan di bawah pohon itu rasanya sejuk dan segar. Karena pohon menghasilkan oksigen dan H2O dari reaksi fotosintesis. Setelah terjadi reaksi terang, ini akan melanjutkan ke dalam reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini merupakan reaksi fiksasi CO2 atau pengikatan CO2.
Di akhir reaksi gelap, ini akan ada yang disebut dengan Daur-Calvin. Daur-Calvin ini memiliki 3 tahapan reaksi. Ada yang pertama disebut dengan karboksilasi. Karboksilasi ini adalah proses pengikatan CO2. CO2 diikat oleh apa? Diikat oleh enzim, oleh senyawa yang disebut RUBP, dan dibantu oleh enzim Rubisco, sehingga menghasilkan senyawa pertama yang disebut dengan asam fosfogliserol. Nah, kemudian asam fosfogliserol ini akan menerima hidrogen. Nah, berarti di sini ada terjadi reaksi reduksi. Di tahap kedua adalah reaksi reduksi menghasilkan fosfogliseraldehid. Nah, kemudian fosfogliseraldehid ini akan mengalami 2 tahapan yang berbeda. Ada mulai tahap sintesa dan ada mulai tahap regenerasi. Regenerasi ini adalah proses pembentukan kembali RUBP untuk digunakan dalam reaksi berikutnya. Di sintesa ini beberapa senyawa dari fosfogliseraldehid tadi akan diubah menjadi glukosa, sehingga hasil akhir dari reaksi gelap adalah glukosa. Ya. Demikianlah untuk reaksi fotosintesis yang terdiri 2 tahapan, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kita ketemu lagi dalam materi yang selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.